Hai, apa kabar semuanya saudara? Kembali saya datang membawa surat cinta dari Tuhan, membawa kabar kasih sayangnya kepada saudara. Selalu saya katakan tagline kita semua sudah pasti sering dengar, yang punya surga, crazy in love with you. Dia sangat mengasihimu, dia punya rancangan yang indah dalam hidup saudara dan saya. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus namanya. Kami berterima kasih untuk kebaikanmu. Kami berterima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hambamu, lidah bibir perkataannya penuh kuasa. Melalui hidup kebenaran firman Tuhan, jemaatmu diubahkan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Jaringan yang dipakai lancar dalam nama Yesus. Sepanjang hari ini mereka diberkati Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Masalah yang mendatangkan kebaikan. Masalah ya. Nggak mungkin masalah mendatangkan kebaikan. Yang namanya sakit ya sakit ya. Mana mungkin sakit mendatangkan kebaikan. Yang namanya kegagalan ya gagal. Bagaimana mungkin kegagalan mendatangkan kebaikan? Kita seringkali berpikir masalah adalah hal yang buruk. Seringkali kita berpikir sakit penyakit hal yang buruk. Atau bahkan mungkin penurunan, pemecatan, whatever it is. Apapun itu, kita sering berkata itu hal yang buruk. Tetapi Tuhan mau saudara melihat dari kacamatanya Tuhan. Tuhan mau saudara melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Dia mau engkau melihat bukan dengan kacamatamu, tapi dengan kacamatanya Tuhan. Karena kalau saudara melihat pemandangan dari bawah dengan pemandangan dari atas berbeda. Semakin naik ke atas, view-nya semakin besar dan berkemungkinan besar semakin indah. Suatu hari saya naik gunung, saya sama teman-teman saya di bawah naik gunung, kami semua saling ngedumel lah istilah, aduh capek, aduh ini, aduh itu. Tapi semakin tinggi kami naik, semakin pemandangannya lebih luas dan semakin indah. Dan yang luar biasa ketika sampai di puncak saudara, wow, rasanya semua capek, semua lelah, habis dibayar lunas dengan semua pemandangan yang di atas. Hari ini mari saudara, dasar firman Tuhan mengatakan demikian. Mazmur 119 ayat ke-67. Mari buka Alkitab saudara, 119 ayat 67. Ayat ini begitu luar biasa. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Wow, jujur sekali penulis kitab Mazmur dikatakan sebelum aku tertindas, sebelum aku dihajar, sebelum aku mengalami masalah, sebelum aku mengalami masa sulit, aku menyimpang katanya. Tapi ketika aku dihajar Tuhan, sekarang aku berpegang kepada janjimu. Masalah, kesesakan, penindasan seringkali menjadi cara yang paling ampuh yang suka dipakai Tuhan untuk membuat saudara dan saya berbalik kepadanya. Seringkali air mata membuat saudara dan saya mendekat dan mencari Dia. Walaupun terkadang ada banyak orang yang melalui masalah justru menjauh dari Tuhan. Tapi saudara dan saya anak Tuhan, masalah seringkali adalah cara Tuhan berkata, I miss you, I love you. Aku sayang sama kamu dan aku mengasihi kamu. Ibrani 12 ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Get ready. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Wow, Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Rasa-rasanya ayat ini kayaknya kalau Tuhan sayang jangan diajar dong. Kalau Tuhan sayang, saudara tahu sesah? Jangan disesah dong. Disesah tuh di sebuah atau seekor binatang. Kalau dia dibakar saudara, sebuah stempel dalam bentuk stempel dibakar dan disesah. Kayak dicap, itu belong kepada peternakan tersebut atau pengusaha tersebut. Dikatakan karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Mungkin saudara berkata sama Tuhan, Tuhan saya sakit, saya kecewa, saya berat. Hari ini kau gak ngerti, tapi nanti kau pasti mengerti. Hari ini kau gak memahami, tapi nanti kau pasti memahami. Alkitab katakan Roma 8:28, kita tahu sekarang, bukan nanti, sekarang, bahwa Allah turut bekerja
mendatangkan kebaikan. Dalam segala sesuatu Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Memang berat untuk mengalami kebaikan Tuhan di tengah masa sukar. Memang berat untuk melihat dari sudut pandang Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sulit. Siapa di antara kita yang mau mengalami keadaan yang tidak baik dan keadaan yang tidak baik dan tertindas dalam hidupnya? Nggak ada yang mau. Semua mau mengalami masa-masa yang baik, masa-masa yang indah dalam kehidupannya. Hari ini firman Tuhan mengatakan satu ayat yang terakhir, 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 mengatakan demikian. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Untuk melepaskan karakter yang lama, seringkali cara Allah melalui masalah. Untuk melepaskan mulut yang suka ngedumel, yang suka ngelawan, yang suka berontak, yang suka mau-maunya sendiri, yang suka seenak, kalau istilah orang Jawa, sekarepnya dewek gitu saudara. Semau-maunya sendiri. Untuk menjadi ciptaan yang baru, masalah Tuhan izinkan terjadi. Untuk apa? Membentuk saudara dan saya. Masalah adalah cara Tuhan memisahkan antara orang-orang kerdil dengan orang-orang besar. Masalah adalah cara Tuhan mempersiapkan anak-anak Tuhan. Saya berdoa agar melalui firman Tuhan ini, saudara dan saya mengalami berkat, mukjizat, anugerah. Bukan hanya engkau diberkati secara fisik, tapi jiwamu mengalami perubahan. Karaktermu makin mendekat dan melekat kepada Kristus. Karena Tuhan mau engkau bukan hanya diberkati di bumi, tapi Dia mau berkumpul dengan engkau selama-lamanya di kerajaan surga. Jangan berontak ketika diproses. Jangan protes ketika sedang diproses. Jangan lari ketika Tuhan sedang bentuk. Dia penjunan, kita seperti tanah liat di tangan penjunan. Kemana Tuhan membentuk, semakin kita melawan, semakin lama prosesnya. Tapi semakin kita tunduk, semakin indah Dia buat saudara dan saya. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin kepada semua orang yang saudara kasihi. Dan sebelum kita menutup segmen kerinduan ini, saya berdoa. Engkau yang sedang mengalami masa sukar, engkau sedang mengalami masa sulit, engkau sedang berada dalam prosesnya Tuhan, dalam ruang tunggunya Tuhan, dalam masa-masa berat dalam kehidupanmu, bahkan mungkin dalam lembah kekelaman. Hambamu ini berdoa agar mereka tidak lari dari proses Tuhan, agar mereka dapat melihat dari kacamatanya Tuhan, agar mereka dapat memahami bahwa Tuhan mengizinkan masalah terjadi untuk mendatangkan kebaikan, untuk menciptakan mereka menjadi ciptaan yang baru. Ajar kami untuk melihat jauh lebih dalam, ajar kami untuk melihat dengan caranya Tuhan. Kami percaya masalah tidak akan menghancurkan kami, tapi masalah akan mempermuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Akan ada banyak mukjizat-mukjizat yang baru. Akan ada banyak pertolongan-pertolongan yang baru. Akan ada banyak kisah-kisah yang indah yang akan kami ceritakan kepada orang-orang di luar sana, bahwa melalui masalah justru Tuhan menyelamatkan umatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat beraktivitas, selamat bekerja. Yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.